Halo sahabat pencinta Canva, dimanapun teman-teman berada, salam jumpa lagi di channel Belajar Canva. Channelnya kita mempelajari Canva dengan cepat dan mudah ya. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial Canva ataupun belajar Canva. Saya sudah membuat sebuah playlist tentang opini. Jadi di playlist tersebut kita akan membahas tentang segala sesuatu ya, itu opini saya ya. Jadi saya membuat sebuah playlist tentang opini saya tentang segala sesuatu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aset digital ya. Aset digital kan banyak ya, seperti teman-teman ketahui bahwa aset digital itu bisa bicara tentang cryptocurrency begitu ya dan sebagainya. Saya tidak bicara tentang aset digital lebih jauh karena yang saya pahami bahwa aset digital itu adalah dimana kita bisa membuat hasil karya gitu ya, kalau yang saya pahami. Mungkin untuk pembahasan cryptocurrency dan sebagainya banyak teman-teman YouTuber yang lain yang lebih paham mengenai hal ini, tapi di sini saya akan bicara tentang aset digital, tentang karya ya, karya yang kita buat di platform-platform sosial media, terutama video begitu. Itu merupakan aset digital. Seperti saya membuat video kali ini merupakan aset digital sebenarnya. Kenapa dia disebut dengan aset digital? Karena hasil karya kita berupa video ini itu bisa menghasilkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang video lalu kita upload di TikTok ataupun di platform seperti sekarang seperti YouTube, itu bisa menghasilkan. Makanya disebut dengan sering kita sebut tanda kutip gaji YouTuber begitu ya. Nah, bicara tentang aset digital, maka kita itu seperti nabung sebenarnya. Jadi tiap kita buat video, nah itu dihargai oleh platform-platform tersebut begitu. Dan harganya itu tidak turun tapi naik terus ya. Sebanding dengan jumlah yang menonton atau views begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa nabung aset digital di platform seperti YouTube, seperti TikTok seperti itu. Tentunya beberapa orang itu sulit. Bagaimana caranya? Nabungnya bagaimana? Ya nabung, yang namanya nabung kan kita mencicil setahap demi setahap, tidak langsung banyak begitu ya, setahap demi setahap. Nah, saya pikir aset digital berupa video ini sangat bagus sekali ya untuk kita yang suka berkarya ya, bahkan yang belum berkarya atau tidak tahu bagaimana cara membuat aset digital pun bisa belajar. Seperti di video-video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa skill itu sangat penting ya, keahlian itu sangat penting saat ini, karena kita bisa membuat apa saja. Kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk membuat berbagai video ya. Jadi kita bisa menabungnya di YouTube. Nah, kalau saya sih lebih memilih YouTube ya, karena YouTube ini saya pikir yang paling mudah ya. Banyak sekali orang-orang yang membuat aset digital di YouTube yang sukses. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang sudah terkenal, artis atau tokoh-tokoh yang lain. Orang biasa pun bisa menabung dengan video ya, dengan aset digital. Mungkin punya keahlian di bidang kerajinan tangan, menulis ya, atau bahkan yang hanya sekedar suka traveling, makanya disebut ada travel vlog begitu ya. Jadi menghasilkan uang dengan jalan-jalan, itu kan bagus sekali. Nah, jadi sekali lagi teman-teman jika ingin nabung aset digital, berarti teman-teman harus punya konsistensi begitu, harus punya kedisiplinan untuk menabung ya. Setiap hari misalnya membuat satu video, jika mampu membuat 2 video, itu juga termasuk aset digital. Kita membuat satu video tapi video tersebut bisa menghasilkan setiap harinya.
Nah, ini kan ya istilahnya seperti aset ya. Kalau dulu aset itu kan bisa berupa tanah, bisa berupa rumah begitu ya, properti yang setiap tahun harganya bisa naik. Tapi zaman sekarang aset digital tidak harus berupa barang-barang seperti itu atau fisik begitu ya. Digital pun bisa menjadi aset. Jadi bisa berupa video. Saya menghimbau atau berbagi kepada teman-teman, mulailah sekarang untuk menabung aset digital dengan membuat video lah, video shorts begitu ya. Itu pun kita bisa lakukan di mana saja asal ada keinginan dan kemauan dan tekad yang keras. Jadi tujuannya itu bukan menghasilkan uang teman-teman, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa meluapkan gitu ya, dalam tanda kutip mengeluarkan kreativitas kita yang berubah gitu ya menjadi sebuah aset saat ini. Jadi yang dituntut adalah kreativitas. Nah, pertanyaannya sekarang seperti tadi, caranya bagaimana? Ya caranya harus punya suatu keinginan, kemauan, dan juga kedisiplinan. Saya pikir zaman sekarang tidak perlu kita harus pintar-pintar banget atau cerdas-cerdas banget ya untuk bisa memiliki aset digital. Yang penting ada keinginan. Dan itu pun sebenarnya tidak perlu modal yang harus mengeluarkan banyak uang. Jadi misalnya harus punya studio lah, harus punya lighting yang pencahayaan yang bagus, tidak perlu. Seperti saya cuman cukup sekarang hanya menggunakan laptop saya dengan kesederhanaan, saya bisa membuat aset digital seperti yang teman-teman tonton sekarang. Hanya teman-teman harus punya satu skill ya, satu keahlian khusus lagi, misalnya videografi atau desain grafis yang sederhana saja. Lalu teman-teman bisa membuat video sesuai dengan passion gitu ya, passion yang teman-teman inginkan. Jadi setiap hari dicicil 1, 2, bahkan kalau misalnya teman-teman sempat bisa lebih dari 2. Kita lihat youtuber yang sukses-sukses itu perjalanannya luar biasa ya. Jadi mereka menabung. Jadi bukannya langsung tiba-tiba menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, tidak. Perjalanannya mereka pasti memiliki perjuangan yang luar biasa. Jadi saya pikir kalau teman-teman sekarang yang ingin nabunglah di aset digital. Jadi kalau misalnya belum sampai bisa menabung secara cryptocurrency begitu, cobalah mulai dari hal yang sederhana saja, seperti misalnya membuat video lalu di-upload di YouTube ataupun di TikTok begitu ya. Jadi nanti dia akan menjadi sebuah aset dan dinilai oleh platform-platform sosial media seperti YouTube ataupun TikTok. Ya, jadi sederhananya begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mulai sekarang, yang penting action. Jangan berpikir saya mau buat apa, saya mau bagaimana, saya mau bikin apa, atau berpikir saya ingin mulai dengan peralatan yang canggih seperti itu. Karena banyak orang yang mulainya pingin canggih dulu, padahal dengan handphone saja teman-teman bisa mulai menabung aset digital. Oke ya teman-teman, itu adalah pembahasan mengenai nabung aset digital ya untuk video kali ini. Sekali lagi saya membuat sebuah playlist tentang opini, jadi teman-teman bisa lihat di playlist tersebut apa-apa yang sudah opini-opini saya begitu ya, yang sudah saya upload di channel YouTube Belajar Canva. Nah, bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like-nya, dan juga kalau ingin berkomentar silahkan berkomentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.